Judi online, selain bisa membuat Anda kehabisan uang, judi online juga ternyata bisa membuat Anda mengalami gangguan jiwa. Pernah nggak lo ngerasa dunia ini makin gila? Di tengah tekanan hidup yang terus naik, dari biaya hidup yang makin mahal sampai tuntutan pekerjaan yang nggak ada habisnya. Banyak orang yang mulai nyari jalan pintas buat keluar dari semua itu. Salah satunya adalah dengan coba-coba judi online atau yang sering kita sebut sebagai judol. Awalnya, para pelaku judol itu mikir ini cuma sekedar hiburan, iseng-iseng berhadiah atau cara cepat buat dapat uang tambahan. Tapi kenyataannya, judol bukan sekedar game doang. Judol adalah industri miliaran dolar yang dirancang buat bikin lo kecanduan. Dengan algoritma yang canggih, promosi gila-gilaan, dan janji-janji palsu yang ngebuat lo percaya bahwa lo bisa menang besar dengan modal yang kecil. Lo tahu nggak? Setiap hari, ada jutaan orang di seluruh dunia terjebak dalam lingkaran setan ini. Mereka yang tadinya cuma mau iseng, akhirnya terpelosok lebih dalam, bahkan kehilangan segalanya. Ini bisa terjadi karena judul didesain buat narik lo pelan-pelan, bikin lo merasa menang di awal, namun setelah itu, mereka bakal mulai ngambil lebih banyak dari yang lo dapat. Lo mungkin ngerasa lo bisa berhenti kapan aja, tapi percayalah, semakin lo main, semakin lo terjerat juga. Dan sebelum lo sadar, lo udah kehilangan lebih dari apa yang pernah lo bayangin. Judi online atau judol adalah semua bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, mulai dari taruhan olahraga, poker, kasino virtual, hingga game-game slot yang mirip Candy Crush yang sekilas terlihat sederhana tapi punya potensi buat nguras kantong lo juga. Platform ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, sehingga lo bisa main kapan aja dan di mana aja, selama lo punya koneksi internet. Yang bikin bahayanya adalah kemudahan akses ini bikin kita gampang banget kecanduan. Kita nggak perlu lagi pergi ke kasino atau tempat perjudian fisik. Cukup duduk di depan layar, dan dunia perjudian udah ada di tangan kita. Bahkan, mereka ngasih kita bonus pendaftaran, promo menarik, dan cashback menarik yang bikin kita ngerasa untung. Tapi, itu semua cuma perangkap. Mereka ngebuat kita merasa menang di awal, cuma buat bikin kita terus main dan terus berharap bisa menang lebih banyak. Sekarang, mari kita lihat dampak buruk dari judi online ini. Pertama, yang pastinya dari sisi finansial. Ini adalah dampak yang paling nyata dan langsung kerasa. Orang yang kecanduan mungkin ngerasa judul adalah cara yang gampang buat dapat uang tambahan. Tapi kenyataannya, lebih banyak orang yang kalah daripada yang menang. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas pemain judi online akhirnya kalah. Karena sistemnya memang dirancang untuk ngeruk keuntungan dari kita doang. Dan parahnya, mereka ngelakuin ini secara halus, bikin kita nggak sadar kalau kita tuh udah ngeluarin lebih banyak uang daripada yang seharusnya. Kedua, dampak psikologis. Kecanduan judi online bisa nguras energi mental kita. Kita bakal terus mikirin judi, bahkan saat kita lagi kerja, lagi nongkrong, atau bahkan saat kita harusnya lagi tidur. Pikiran kita bakal terobsesi terus buat main dan menang. Sampai-sampai kita nggak punya waktu buat hal-hal lain yang lebih penting. Ini bisa ngeganggu fokus kita, bikin kita lebih gampang stres, dan akhirnya berdampak negatif ke kesehatan mental kita secara keseluruhan. Ketiga, rusaknya hubungan sosial. Banyak orang yang kecanduan judi online akhirnya jadi lebih tertutup. Mereka sering bohong, bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke diri mereka sendiri. Mereka bahkan merasa malu atau nggak enak hati buat cerita ke orang terdekat soal kebiasaan mereka, yang akhirnya malah makin nyeret mereka lebih dalam ke lingkaran kecanduan ini. Kita bisa kehilangan kepercayaan dari keluarga, teman, atau bahkan pasangan. Dan ini bisa ngerusak hubungan yang kita punya. Terakhir, dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Judul ini gak cuma ngancurin hidup individu, tapi juga bisa berdampak negatif pada masyarakat luas. Misalnya meningkatkan angka kriminalitas terkait dengan orang-orang yang terpaksa mencuri atau melakukan kejahatan lain demi nutupin hutang judi mereka. Ada juga dampak terhadap ekonomi nasional, di mana uang yang seharusnya bisa dipakai buat kebutuhan produktif, malah habis buat taruhan yang gak jelas akhirnya. Sekarang,
kita masuk ke puncak masalah. Kenapa sih judul ini bisa jadi ancaman yang serius bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga buat banyak orang di sekitar kita? Puncak masalahnya adalah kecanduan yang kita sendiri mungkin gak sadar udah terjadi. Ketika kita udah kejebak, kita bakal terus-terusan ngerasa harus main buat balikin uang yang udah kita hilangin. Ini yang disebut chasing losses, atau ngejar kekalahan. Kita ngerasa semakin kita kalah, semakin besar pula keinginan kita buat main lagi dan menang. Padahal kenyataannya, kita cuma makin terpuruk. Selain itu, ada masalah finansial yang semakin memburuk. Kita mungkin mulai dari taruhan kecil, tapi seiring berjalannya waktu, kita bakal ngerasa perlu ningkatin taruhan kita buat dapat kemenangan besar yang kita cari. Utang mulai numpuk, mulai minjem uang dari teman, keluarga, atau bahkan pihak ketiga dengan bunga yang sangat tinggi. Dan parahnya lagi, hutang ini bisa bikin kita kepepet dan ngelakuin hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita bayangin. Masalahnya nggak berhenti di situ aja. Ketika kecanduan ini makin parah, dampak psikologis dan sosialnya pun bakal makin terasa. Kita mungkin bakal mulai kehilangan minat sama hal-hal lain di hidup kita. Kita bisa jadi lebih gampang stres, cemas, dan bahkan depresi. Hubungan kita sama orang-orang terdekat juga makin terenggang. Karena mereka mulai merasa ada yang salah dari diri kita, tapi kitanya sendiri malah terus ngelak atau nutupin. Inilah lingkaran setan yang susah buat dipecahin kalau kita udah kejebak terlalu dalam. Kita mungkin ngerasa malu buat ngakuin kalau kita tuh pecandu judul gitu. Tapi kalau kita nggak ambil tindakan sekarang, situasi ini cuma bakal makin buruk. Jadi, apa yang bisa kita lakuin buat melindungi diri sendiri dari jeratan judul ini? Pertama, sadari bahwa ini bukan sekedar permainan. Kita harus ngerti bahwa setiap klik yang kita lakukan bisa jadi langkah menuju kehancuran, bukan kemenangan. Hentikan sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Dan juga, jangan ragu buat minta bantuan dari orang-orang terdekat kita atau profesional yang ahli dalam menangani kecanduan masalah judul ini. Kita wajib fokus ke hal-hal yang bisa memberikan kita kebahagiaan jangka panjang. Misal cari hobi baru, ngejar mimpi kita yang sesungguhnya, atau belajar skill yang bisa ningkatin kualitas hidup kita. Nah, dengan begitu, kita nggak akan punya banyak waktu buat mikirin judi, dan hidup kita bakal lebih seimbang. Terakhir, edukasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita tentang bahaya judi online. Dengan makin banyak orang yang sadar, makin kecil kemungkinan kita dan orang-orang yang kita sayang buat terjebak. Kita punya kendali atas hidup kita. Jadi ambil keputusan yang terbaik dan hindari hal-hal yang bisa ngancurin masa depan kita. Mungkin segitu aja dari gue pendapat singkat mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.